Suatu pagi, Sam yang berumur 12 tahun baru bangun dari tidurnya. Dia adalah anak yang belum bisa menerima kematian ayahnya yang menghilang sejak 8 tahun lalu. Sam sekarang tinggal di gurun Kanada bersama Althea ibunya di rumah Dr. Robinson, ayah tirinya. Hari pertama di sana, Sam yang jalan-jalan di sekitar rumah melihat bangkai rusa dan bertemu seekor anjing keturunan serigala yang bentuknya sama persis seperti anjing pemimpin di tim kereta luncur ayahnya. For your information, almarhum ayah Sam dahulunya adalah seorang penjelajah yang sangat terkenal, Lur. Sam langsung memberi nama anjing serigala itu Kayla. Kayla? Seperti nama anjing ayahnya dahulu. Namun ketika didekati, anjing yang garang itu pun pergi. Karena mendengar ibunya memanggil, akhirnya Sam pulang untuk sarapan. Selesai sarapan, Sam diantar Robinson berangkat ke sekolah barunya. Di perjalanan, Robinson melihat Agus temannya bersama Jenny anaknya sedang membenarkan mobil mereka yang macet. Agus mengatakan kepada Robinson hari ini dia kehilangan 3 anak sapinya dan semua itu adalah karena ulah anjing serigala. Setelah itu Sam berkenalan dengan Jenny yang ternyata nantinya dia akan menjadi teman satu kelasnya. Hari pertama di sekolah Sam mencoba untuk memperkenalkan diri. Dan karena bapak Sam sangat terkenal, guru di sana mencoba bertanya kepada muridnya siapa yang tahu dengan sosok Samuel ayah Sam. Kali ini Jenny yang mendapat kesempatan untuk menjawab. Namun sayang sekali jawaban Jenny ini kurang mengenaki hati Sam. Dia mengatakan ayah Sam adalah penjelajah terkenal yang kemungkinan mati karena dimakan oleh serigala. Tak terima mendengar perkataan Jenny, Sam pun kemudian membela diri dengan mengatakan mungkin ayahnya hanya tersesat saja. Awal yang tak mengenakan bagi Sam, pulang sekolah Sam yang jalan kaki bertemu Kayla kembali. Sam langsung mengejar Kayla dan mencoba mendekatinya. Namun karena Kayla terus menggeram, Sam pun takut dan akhirnya dia terjatuh sampai pingsan. Kayla yang melihat Sam pingsan mencoba mendekati dan membangunkannya. Setelah Sam sadar, Kayla yang tak ingin anak ini mengalami hipotermia pun mencoba mengantarnya sampai di depan rumah. Singkatnya, Sam yang terluka dan kedinginan telah diobati oleh ayahnya. Di sana Sam terus mengatakan bahwa anjing setengah serigala tadi bentuknya sangat mirip dengan Kayla, anjing ayahnya dahulu. Karena hari itu Sam demam, paginya dia tidak diizinkan untuk berangkat sekolah. Bocah yang terus berada di kamar itu siangnya didatangi Jenny yang membawakan pekerjaan rumah untuknya. Sementara Jenny yang melihat Sam penasaran dengan apa yang dia bawa kemudian menunjukkan hasil karyanya kepada Sam. Itu adalah sebuah pahatan kayu yang berbentuk angsa. Jenny mengaku sejak kecil dia memang mempunyai bakat dalam bidang memahat, Lur. Hari itu juga sidang kota praja di gurun Kanada berlangsung. Sidang kota praja sendiri adalah seperti rapat dewan perwakilan. Disaksikan banyak warga, pemerintah kota mengumumkan akan diadakannya perlombaan kereta luncur anjing. Perlombaan ini terbuka untuk semua, dari anak-anak sampai orang tua. Itu adalah pengumuman pertamanya. Dan pengumuman keduanya adalah mengenai kericuhan yang akhir-akhir ini dibuat oleh anjing keturunan serigala. Semua orang nampak geram ketika mulai membahas topik ini. Bahkan para warga juga meminta agar pemerintah tak melarang jika mereka akan meracuni anjing serigala itu. Argumen ini awalnya sempat ditolak oleh Dr. Robinson. Namun karena rapat di sini diputuskannya berdasarkan hasil musyawarah, akhirnya dengan terpaksa orang-orang yang tak setuju dengan pendapat itu pun harus terima karena mereka kalah jumlah suara. Saat pulang, saya mengatakan kekhawatirannya kepada Robinson jika Kayla nantinya akan mati karena memakan racun yang dipasang oleh para warga. Hari kedua di sekolahnya, Sam nampaknya tak mendapat perlakuan yang bagus dari teman-temannya. Dan saat Sam sedang dijaili para teman kelasnya, Kayla tiba-tiba datang bersama para anjing serigala lainnya dan langsung menakut-nakuti mereka yang nakal sama Sam.
Saat anak nakal itu pada pergi, Sam memberitahu kepada Jenny bahwa anjing yang menolongnya tadi adalah Kayla atau anjing ayahnya dahulu. Pulangnya, Sam ikut bermain dengan teman-temannya. Saat sedang bakar-bakaran, Sam cerita kepada mereka bahwa tempo lalu dia ditolong oleh Kayla. Sontak teman-teman yang mendengarnya pun tak percaya dan menertawakannya karena cover Kayla di mata mereka adalah sangat begitu jahat. Tak lama hewan yang sedang dibicarakan itu pun datang dan menakut-nakuti Herbie, salah satu teman Sam. Untung saja Herbie langsung melemparkan sosis untuknya dan Sam saat itu juga tiba-tiba datang. Jenny yang melihat keganasan hewan itu pun sedikit ragu dengan ucapan Sam yang mengatakan bahwa itu adalah anjing ayahnya. Pulangnya, Sam membantu ayah dan ibunya untuk mengobati luka seseorang. Dan paginya, Sam yang akan berangkat sekolah merasa sedih ketika melihat ayahnya menuntaskan hidup seekor serigala anjing yang sedang sekarat akibat diracuni oleh warga sekitar. Pulang sekolah, Sam menemani ayahnya menembaki beberapa serigala anjing yang berkeliaran di hutan. Namun saat Sam melihat yang akan ditembak adalah Kayla, dia pun langsung menyuruh si ayah untuk berhenti menembak. Jelas Robinson merasa marah dengan tingkah anaknya ini. Tak lama mereka disusul oleh Agus dan Jenny. Dan Agus yang mengetahui Robinson gagal menembak hewan tersebut pun merasa marah dan menganggap Robinson ini tak becus. Setelah mereka pada pulang, nampak Jenny main ke rumah Sam dan berlatih piano dengan ibu Sam. Di hari berikutnya, Sam yang masih flu terpaksa izin untuk tidak berangkat sekolah lagi. Dalam kamar anaknya, Althea meminta maaf kepada Sam karena dari dulu telah menyuruhnya untuk mempunyai mindset bahwa ayah kandungnya masih hidup dan akan segera pulang. Di sana Sam kecewa, dia merasa ibunya ingkar dengan perkataannya sendiri. Next, setelah melihat ayah dan ibunya berangkat kerja, Sam pergi ke hutan. Belum lama di sana, Sam langsung dihampiri oleh Kayla. Sam mencoba berkomunikasi dengan Kayla dan sedikit bercerita tentang anjing ayahnya dahulu kepada Kayla. Ketika Sam akan pulang, Kayla terus mengikutinya. Dalam perjalanan tiba-tiba juga muncul Doci dan Mike peliharaan Robinson. Tak berselang lama, dua peliharaan ayahnya telah sampai di depan rumah. Sementara Sam kini tengah jalan pelan-pelan mengingat tebalnya salju di sana. Kayla juga nampak ada di belakang Sam untuk mengawal anak ini. Nah, kebetulan orang tua Sam juga baru sampai di depan rumah. Melihat serigala itu mendekati Sam, Althea pun panik. Dengan cepat Robinson juga mengambil tembakan. Dan saat Althea akan menembak anjing serigala itu, Kayla tiba-tiba mendekati Sam dan Sam berusaha sebisa mungkin untuk meyakinkan kepada orang tuanya bahwa Kayla tidak membahayakan. Di halaman rumah, Sam mencoba mengalungi Kayla. Disaksikan ibu di jendela kamar, Sam akhirnya berhasil mengalungkan tali ke leher Kayla. Seringnya Sam meminta izin kepada kedua orang tuanya agar dia diizinkan mengikuti perlombaan kereta luncur anjing yang sebentar lagi akan diadakan. Namun ibunya ini langsung menolak tegas permintaan anaknya karena dia tak mau anaknya bernasib sama seperti almarhum suaminya. Mendengar keputusan ibunya, Sam kecewa. Dia yang marah pergi ke tengah hutan bersama Kayla bahkan sampai malam. Balik lagi ke rumah, Althea yang keadaan hatinya sedang tidak baik-baik saja berniat membakar buku kenangan milik suaminya dahulu. Namun karena tak tega, dia berubah pikiran dan akhirnya menaruh buku tersebut di atas meja. Sam yang baru pulang melihat buku itu dan membukanya satu demi satu halaman. Keesokan harinya, Althea dan Robinson yang mulai mau menerima Kayla pun terlihat kini sedang rebahan di salju bersama Sam dan bernyanyi-nyanyi untuk Kayla.
Siangnya tepat saat Sam pulang sekolah, Chenault suruhan dari badan hukum datang ke rumah Robinson bersama Agus. Dia mengantarkan surat izin untuk menembak Kayla. Sam yang melihat surat perizinan itu pun langsung keluar dan menyuruh Kayla pergi sejauh mungkin. Di sana Robinson hanya bisa duduk terdiam. Namun saat Sam masuk lagi ke rumah, Kayla terlihat sudah ada di halaman rumah kembali. Chenault pun keluar dan bersiap akan menembak Kayla. Dan anjing serigala yang akan ditembak itu pun hanya duduk terdiam. Sam berupaya untuk menghentikan Chenault. Dan karena tak berhasil, Sam pun hanya bisa menangis di pelukan ibunya. Tapi saat Chenault akan melepaskan tembakannya, dia tiba-tiba berubah pikiran karena seketika ingat bahwa anjing yang di depannya ini adalah Luke atau anjing kesayangannya dahulu yang menjadi pemimpin kereta luncurnya. Sam merasa sangat senang mendengar keputusan ini, dan Sam yang sedang berbahagia itu pun langsung menghampiri Kayla. Namun perasaan Agus berbanding terbalik dengan Sam. Orang yang dari dulu terobsesi untuk membunuh Kayla pun sekarang merasa jengkel karena Kayla tak jadi mati. Hari berikutnya sepulang sekolah, Sam dibantu Jenny yang pintar memahat membuat kereta luncur anjing dengan contoh dari buku ayahnya. Singkatnya, kereta luncur anjing itu sudah jadi dan Sam mencoba menaikinya. Di tepi jalan nampak Sam terjatuh. Ya mungkin karena dia belum terlalu menguasai alat itu. Saat Sam pulang ke rumah, dia diberitahu oleh ibunya dan Jenny bahwa sebentar lagi Sam akan mempunyai seorang adik. Sam yang diberi kabar baik ini merasa tak peduli dan malah menyalahkan Jenny karena menganggap temannya ini telah membuat kereta luncur yang tak baik dan masih sangat banyak kekurangan. Beberapa hari kemudian, Althea yang hamil muda mulai mual-mual. Niat hati, Sam ingin membantu ibunya untuk mengambilkan sesuatu. Namun Robinson malah menyuruhnya kembali masuk ke kamar. Sam berkata bahwa si ibu membutuhkannya. Sam juga menambahi bahwa dirinya tak suka dengan perilaku ayahnya ini. Bukannya mengerti perasaan anaknya, Robinson malah marah-marah dan menyuruh Sam pergi dari rumah jika Sam tak menyukai cara didik Robinson. Keesokan harinya, napak Sam mulai berlatih bersama 3 anjingnya. Di lain tempat, nampak Jenny sedang membuat kereta luncur yang lebih safety lagi untuk Sam. Dan teman kelas Sam lainnya kini sedang bermain api-apian di samping rumah. Sam sesekali membantu Jenny. Setelahnya dilanjut latihan lagi. Dalam persiapannya menuju lomba, Robinson yang merasa bersalah menemui anaknya dan meminta maaf. Dia juga bertanya kepada Sam apa yang sedang dia butuhkan sekarang. Akhir-akhir ini Jenny dan Sam tidak akur karena Sam terlalu egois dengan keinginannya sendiri. Dia merasa dirinya adalah ketua tim, sementara Jenny ingin kedudukan mereka itu sama. Suatu hari saat mereka sedang bertengkar, Jenny yang berada di atas kereta luncur tak sengaja terbawa 3 anjing itu. Dia yang tak bisa menghentikan si anjing pun hanya bisa berpegangan dan akhirnya terjatuh. Sam terus mengejar dan dia yang melihat Jenny sedikit terluka bukannya tanya "Who are you?" malah memarahi Jenny. Sam yang tak mempedulikan Jenny kemudian lari mengejar para anjingnya. Tapi karena yang dikejar tak tergapai seperti dirimu, akhirnya Sam memutuskan untuk pulang. Dan semalam Sam bermimpi ketemu ayahnya yang akan berangkat lomba. Paginya nampak Kayla dan 2 anjing lainnya telah pulang kembali. Hampir setiap hari Sam latihan, hingga suatu saat dia yang berada di tengah hutan terjatuh. Sementara ketiga anjingnya lari tak terkontrol. Di tempat yang tak jauh terlihat Jenny dan ayahnya sedang mengumpulkan kayu hutan dibantu kudanya. Dan Agus yang takut kudanya akan diserang anjing pun langsung bersiap untuk menembak Kayla. Saat Agus melepaskan pelurunya, si kuda merajuk dan membuat Jenny terjatuh karena kakinya terkena rantai yang mengait ke kuda dan batang pohon.
Akibatnya Jenny patah tulang dan tak lama Dutcher, Mike, dan Kayla yang kakinya pincang karena tertembak muncul. Di sana Agus tetap ingin menembak Kayla, namun Sam berusaha untuk menghentikannya. Sam merasa sangat kasihan melihat Kayla kakinya pincang. Dibantu Agus, Sam mengangkat Jenny naik ke kereta luncurnya. Kemudian Sam pun membawa Jenny ke rumah untuk mendapatkan pertolongan pertama dari sang ayah. Di perjalanan melihat Kayla kesakitan, Sam akhirnya melepaskan tali yang mengait Kayla dengan kereta luncur. Dia lalu meninggalkan Kayla di tengah hutan. Kini Jenny mendapatkan pertolongan pertama dari Robinson, sementara Sam dan dua anjingnya malam itu langsung kembali ke hutan untuk menjemput Kayla. Ketika sampai, Sam sangat sedih melihat Kayla sedang tergeletak tak berdaya. Sam lalu menaikkan Kayla ke kereta luncurnya. Singkatnya, tibalah Sam di rumah. Kayla langsung diberi pertolongan oleh Robinson. Ayah Sam mengatakan Kayla kakinya retak karena keserempet peluru. Di sini hubungan Robinson mulai membaik lagi dengan Sam. Mereka bahkan rela bermalam bersama untuk menemani Kayla yang sedang terkapar lemah. Paginya, Sam yang baru bangun langsung memberi makan Kayla. Hey Kayla, you're getting better. Singkatnya, Kayla kini telah sembuh dan bisa berlatih lagi bersama Dutcher dan Mike. Di tepi jalan juga nampak Jenny sedang dudukan sambil melihat sahabatnya itu latihan. Dan paginya hari yang dinanti Sam pun tiba. Ya, today adalah hari di mana perlombaan kereta luncur anjing berlangsung. Nampak banyak para peserta yang berdatangan didampingi keluarga, tak terkecuali juga Sam. Jenny yang ikut ke sana juga terlihat sedang memasangkan kalung kekel dengan bandul pahatan anjing karyanya. Kini perlombaan pun berlangsung. Terlihat Sam dan para anjingnya sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang tercepat. Walaupun sempat terjatuh dan dicurangi, Sam akhirnya bisa memenangkan perlombaan kereta luncur anjing ini. Mengetahui Jenny telah membuat kalung untuk Kayla, Sam pun mendatangi Jenny dan mengajaknya berfoto. Keberhasilan Sam tak terlepas dari Jenny yang telah membuatkan kereta luncur untuknya. Akhir scene terlihat kedua orang tua Sam juga ikut berfoto di kemenangan anaknya. Dan film pun selesai.